Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan tentu yang paling bersyukur kita yakninya nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, sidang salat zuhur yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini yakninya bahaya dari makanan haram. Masyarul muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yakninya pada hari ini, yakninya hari di mana kita berada pada hari ini, yakninya Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyempurnakan agama kita untuk kita dan telah Allah Subhanahu wa taala cukupkan nikmat kita bagi kita dan telah Allah ridhoi Islam ini untuk agama kita. Bermakna kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semuanya kepada kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kaum muslimin, tinggal kita manusia bagaimana kita memilah, bagaimana kita memilih untuk dalam hidup dan kehidupan kita ini. Yang mana Nabi kita yang mulia kaum muslimin mengingatkan kepada kita, yakninya ya'ti 'alan nas, yakninya kata Rasulullah akan datang pada manusia, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nas zamanun, suatu zaman kata Rasulullah, la yubalil mar'u ma akhaza minhu, yang mana kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ketika seseorang itu tidak peduli lagi apa yang diambilnya, kemudian aminal halali aminal harami, apakah dari kehalalan atau dari keharaman. Rasulullah mengatakan ini kaum muslimin, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah mengingatkan kepada kita akan datang suatu masa, suatu zaman kata Rasulullah, di mana zaman tersebut tidak memikirkan apa yang dia dapatkan tersebut apakah dari halal ataupun dari haram. Semuanya libas, semuanya dikantongi, semuanya dikejar agar dimuliakan, agar dipandang, agar diinikan dan segala macamnya kaum muslimin. Dan ketahuilah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita mengikuti jejak syaitan. Untuk mendapatkan pangkat dan kemuliaan, kita tidak memikirkan kaum muslimin bagaimana sumber kehalalannya, apakah memang betul halal ataupun haram. Kita lihat Rasulullah, yakninya manusia yang mulia, manusia yang suci kaum muslimin, tatkala memakan satu buah kurma yang mana Rasulullah pada waktu itu tidak tahu, kemudian dimakannya kurma tersebut. Akhirnya datang petunjuk bahwasanya kurma tersebut adalah dari sedekah, dan Rasulullah tidak berhak dan tidak halal untuk memakan harta sedekah, lalu dimuntahkan lagi oleh Rasulullah. Dan begitu pula Abu Bakar Siddiq, tatkala budaknya memberikan suatu makanan kepada Abu Bakar tersebut, yang biasanya Abu Bakar tersebut mempertanyakan dari mana sumber makanan ini, apakah halal ataukah haram. Dan pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq terlupa mempertanyakan hal tersebut kepada budaknya tersebut. Lalu dimakanlah oleh Abu Bakar. Setelah dimakan oleh Abu Bakar, baru mempertanyakan dari manakah makanan tersebut. Lalu budak tersebut mengatakan, tatkala aku sebelum masuk Islam, kemudian dia mengatakan ada seseorang
yang mana aku tolong dan aku bantu pada waktu itu. Dan atas izin Allah, orang tersebut sembuh. Orang tersebut sehat. Orang tersebut yang aku obati anaknya, akhirnya dia memberikan hadiah kepadaku. Artinya dia menganggapku sebagai orang yang hebat ataupun dukun. Maka pada waktu itu kaum muslimin, dicongkel kembali tenggorokan Abu Bakar tersebut, dikeluarkan makanan yang telah dimakannya tersebut. Begitu hati-hatinya, begitu telitinya, maka kata Rasulullah, apabila suatu daging, suatu darah yang ada di dalam tubuh manusia, maka nerakalah yang berhak untuk menerimanya kaum muslimin. Maka kita selaku manusia harus memilah makanan kita, sumbernya dari mana dan kejelasannya. Dan apabila itu tersebut sudah jelas keharaman, maka jangan pernah kita berkecimpung di dalamnya kaum muslimin. Banyak bahaya yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Yang pertama, bahaya dari makanan yang haram. Yang pertama, tentu kita tidak mensyukuri suatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak mensyukuri suatu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak yang tak terhitung bagi kita kaum muslimin. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, orang yang mengikuti bahaya dari memakan harta yang haram, yakninya mengikuti jejak-jejak syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang senantiasa gemar memakan harta yang haram, maka akan bertumpuk dosa, dan apabila telah bertumpuk dosa tersebut kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kaum muslimin, wafat nanti kita dalam keadaan su'ul khatimah. Wafat yang tidak diridhoi, wafat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kita dalam memperoleh dari mana suatu makanan kita tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita kaum muslimin, yakninya senantiasa kita memakan harta yang baik, yang halal, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Kemudian apabila kita memakan harta yang haram, yakninya doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu ketika seseorang kaum muslimin yakninya berambut kusut, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia meminta. Akhirnya kata Rasulullah, doanya tidak diterima, kata Allah. Kata Rasulullah, doanya tidak diterima. Kenapa? Makanannya haram, hartanya haram. Barang siapa yang bersumber dari suatu keharaman, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula seseorang yang melaksanakan haji, seseorang yang melaksanakan umrah, tak kala dia mengatakan yakninya labbaik Allahumma labbaik, yakninya tak kala makanannya, hartanya bersumber dari harta yang haram, makanan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang sungguh luar biasa, la labbaika wa dasya'dai. Artinya, aku tidak menerima panggilanmu, dan hajinya tersebut ditolak, dan umrahnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu apa yang kita makan, sesuatu harta yang dapat kepada kita kaum muslimin. Demi Allah, wallahi demi Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, biarlah hidup kita pas-pasan, biarlah hidup kita miskin, biarlah hidup kita yakninya tidak dipandang oleh manusia, akan tetapi semua itu bersumber dari kehalalan, bersumber dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita mempunyai rumah seperti istana, ketimbang kita mempunyai harta seperti sultan yang memiliki kaya raya, mobil yang begitu indah, na'udzubillah, wallahi demi Allah, akan tetapi semuanya itu bersumber dari keharaman, ketahuilah kaum muslimin, tidak akan berhak surga sedikit pun akan menerima kita. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala melaknat dan mengancam kita kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dengan ceramah yang singkat ini kaum muslimin, terutama bagi saya yang menyampaikan, saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saya dan menjaga kita semua dan menjaga keluarga kita supaya terhindar dari makanan yang haram, dari harta yang haram, harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada kaum muslimin, kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.